Mall merupakan sebuah tempat pusat perdagangan yang dibangun dan didirikan pada sebuah lokasi yang direncanakan, dikembangkan, dimulai, dan diatur menjadi sebuah kesatuan. Selain berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan berbelanja, juga sebagai wadah dalam masyarakat yang menghidupkan kota atau lingkungan setempat. Di tengah banyaknya bangunan mall yang berkembang di berbagai dunia saat ini, itu tidaklah lepas dari gagasan dan kebijakan salah satu pemimpin negara Islam, Muhammad Al-Fatih. Beliaulah yang membangun pusat perbelanjaan megah dan besar pertama di dunia, yakni Grand Bazar Istanbul. Yang selanjutnya, konsep pusat perbelanjaan ini diadopsi oleh orang Barat dalam membangun mall modern. Ketika Sultan Al-Fatih telah membebaskan Konstantinopel, pusat Imperium Bizantium, beliau langsung membuat banyak kebijakan untuk menghidupkan Konstantinopel. Maklumlah, karena pada masa akhir kekuasaan Bizantium, Konstantinopel mulai sekarat. Salah satu kebijakan beliau adalah memperbaiki ekonomi, yakni dengan membuat pusat perbelanjaan di Konstantinopel atau Istanbul. Kebijakan ini beliau contoh dari bagaimana Rasulullah membangkitkan perekonomian setelah hijrah ke Madinah dengan membangun pasar. Terbukti, dalam kurun waktu 2 tahun saja, Rasulullah mampu menggeser dominasi Yahudi dan Quraisy dalam ekonomi Madinah menjadi dikuasai kaum muslimin. Hal inilah yang menginspirasi sang penakluk Sultan Al-Fatih. Grand Bazar yang dibangun Sultan Al-Fatih kini telah memiliki 61 jalan tertutup dan lebih dari 3.000 toko. Mall ini bisa menarik pengunjung hingga 400.000 orang per harinya. Bahkan, pada tahun 2014, Grand Bazar tercatat sebagai tempat wisata yang paling banyak dikunjungi dengan jumlah pengunjung tahunan sebesar 91,25 juta orang. Bukan hanya sekedar pusat transaksi ekonomi, Sultan Al-Fatih membangun masjid yang sangat besar pula tepat di tengah Grand Bazar ini. Tujuannya adalah tidak lain agar mengingatkan orang-orang di dalam Grand Bazar, baik penjual maupun pembeli, untuk tidak meninggalkan ibadah. Islam memandang pekerjaan atau bisnis adalah penting, namun urusan akhirat tidak boleh dilalaikan. Grand Bazar ini menjadi bukti betapa gemilangnya peradaban Islam saat itu hingga mampu membuat pusat perdagangan yang begitu besar. Beginilah kebijakan dan gagasan pemimpin dalam sistem Islam. Setelah membebaskan suatu negeri, mereka tidak lantas membiarkannya, apalagi menjarah para rakyat. Justru, khalifah memikirkan bagaimana memakmurkan daerah yang baru bergabung dengan daulah. Kebijakan yang diambil khalifah mengacu dan mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah dan sesuai syariat Islam, sehingga benar-benar menyelesaikan masalah umat. Tidak seperti saat ini, kebijakan dan gagasan yang dibuat para pemimpin negeri Muslim sangat kental dengan nilai-nilai sekuler yang memisahkan agama dengan urusan dunia. Infrastruktur publik minim, bahkan tidak ada fasilitas ibadah sebagaimana kebanyakan mall hari ini. Mall bukan lagi sebagai pusat perbelanjaan. Mall beralih fungsi menjadi tempat hiburan dan melenakan, yang di dalamnya banyak terdapat bioskop, tempat karaoke, tempat perjudian, dan tempat maksiat lainnya. Penguasa hanya berfokus pada penambahan mall besar-besaran tanpa memperhatikan area dan kebutuhan publik lain. Hal ini justru akan menggeser pasar yang sudah ada dan mematikan perekonomian rakyat. Kebijakan mereka membebek pada negeri kafir kapitalis, bahkan menjalin perjanjian dengan Barat. Terbukti, dapat kita lihat dengan jelas bagaimana semua sendi ekonomi negeri-negeri Muslim hari ini dikuasai oleh Barat. Kaum muslimin tak ubahnya hanyalah pangsa pasar yang empuk untuk dijejali produk mereka dan memperkaya kantong-kantong mereka. Sungguh, tidakkah kita merindukan sistem khilafah yang mampu melahirkan para pemimpin Islam dan kebijakan yang menyejahterakan?